Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 49, Jika Seseorang Terluka, Jaga Dia Aman. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Pergi saja dulu. Kepala sekolah menyentuh dagunya dan meminta siswa itu pergi. Dia kemudian menghela nafas dengan lembut dan berkata sedikit tanpa berkata-kata, anak ini cukup luar biasa. Dia baru saja dirawat dan telah menyebabkan masalah seperti itu. Masalah? Apakah Anda berbicara tentang Wang Yukai? Tuan Huang bertanya dengan bingung. Guru-guru lain tidak bisa membantu tetapi memutar mata ke arahnya. Yang paling tidak bijaksana di antara mereka pasti Tuan Huang. Meskipun Wang Yukai bukan apa-apa, dia memiliki hubungan keluarga dengan Lin. Lin Meng adalah sepupunya menurut senioritas. Wang Yukai juga satu-satunya putra keluarga Wang, jadi mereka pasti akan pergi mencari keluarga Lin. Meskipun keluarga Lin mungkin tidak peduli dengan keluarga sekecil itu, ini tentang martabat mereka. Selain itu, Yun Feng adalah orang yang membunuh Wang Yukai kali ini. Bagaimana keluarga Lin membiarkannya pergi? Petik 2. Kata-katanya membuat para guru di sana merenung. Keluarga Lin tidak akan membiarkan Yun Feng lolos begitu saja. Hal paling langsung yang bisa mereka lakukan adalah meminta Lin Meng untuk menemukan Yun Feng, tetapi dengan kekuatan Yun Feng, dia tidak akan takut sama sekali. Kekuatan gadis itu hanya akan membuat Lin Meng tersandung. Keluarga Lin harus menelan pil pahit. Tuan Huang tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan kekuatan gadis itu, Lin Meng, yang berada di puncak level 3, bukanlah apa-apa. Kepala sekolah merenung sejenak saat dia sedikit mengernyit dan menyentuh dagunya dengan jari-jarinya. Yang aku khawatirkan adalah anak itu. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi dia terluka parah oleh Lin Meng sebelumnya. Saya mendengar bahwa dia sudah mati, tetapi entah bagaimana, dia hidup kembali. Petik 2. Para guru menghela napas. Institut Seni Bela Diri tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di kota Chunfeng. Semua urusan dan urusan antar keluarga tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi Institut Seni Bela Diri adalah semacam keberadaan yang terpisah di kota Chunfeng. Tidak ada keluarga yang bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari mereka dan tidak ada yang akan didiskriminasi karena identitas dan status mereka. Banyak orang di kota Chunfeng tahu apa yang terjadi pada Yun Feng. Namun, orang-orang di Institut Seni Bela Diri tidak tahu tentang itu. Jika bukan karena kepala sekolah tertarik pada Yun Feng dan melakukan penelitian padanya, akan sangat sulit untuk percaya bahwa anak ini mati sekali, bahkan di tangan Lin Meng. Mata untuk mata, hutang darah harus dibayar dengan darah, apalagi jika itu nyawa. Memang benar bahwa Yun Feng sudah mati. Meskipun dia masih hidup sekarang, dia tidak bisa melupakan bahwa Lin Meng membunuhnya sekali. Lin Meng tidak akan bisa menghindari hutang ini bagaimanapun caranya. Tidak heran, Wang Yukai benar-benar tidak beruntung. Tuan Huang mengerutkan kening dan menatap kepala sekolah. Lin Meng akan datang untuk mencari gadis itu, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini juga. Jika mereka berdua bertarung. Mata kepala sekolah menatap jauh dengan lembut dan dia berkata, jika seseorang terluka, pastikan Yun Feng aman. Para guru segera mengerti apa yang dia maksud setelah mendengarnya. Antara Lin Meng dan Yun Feng, kepala sekolah dengan tegas memilih Yun Feng. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Bahkan tidak perlu mempertimbangkan yang mana yang harus dipilih, seorang jenius yang memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh prajurit level 6 atau bakat yang mencapai puncak level 3 dengan mengandalkan tumbuhan. Di antara Lin Meng dan Yun Feng, jika Lin Meng mati, maka biarkan dia. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran, dan hidup dan mati ada di pangkuan takdir. Jika keluarga Lin ingin membuat masalah dengan Yun Feng karena itu, Institut Seni Bela Diri tidak akan menutup mata. Yun Feng adalah harapan Institut Seni Bela Diri. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang melukai harapan mereka? Kepala sekolah menggelengkan kepalanya dan tersenyum frustrasi. Mereka sedikit gila. Institut Seni Bela Diri telah didirikan di kota Chunfeng selama beberapa abad, tetapi mereka tidak pernah terlibat dalam perselisihan keluarga sebelumnya. Bahkan jika bakat dari Institut Seni Bela Diri mati karena itu, mereka tidak akan ikut campur. Namun, mereka menjadi marah kali ini, untuk Yun Feng, untuk jenius mengerikan yang muncul entah dari mana. Ah, aku sudah setua ini sekarang.
Tidak masuk akal jika aku tidak menjadi gila sekali saja, kepala sekolah bergumam dengan santai saat sudut mulutnya melengkung perlahan dan tersenyum. Asteris asteris asteris. Ketika Yun Feng pulang, Yun Jing hanya menanyakan beberapa pertanyaan sederhana dan Yun Feng menjawabnya dengan singkat satu persatu. Dia tahu bahwa ayahnya yang berwajah datar tidak ingin menanyakan hal-hal ini padanya. Apa yang benar-benar ingin dia ketahui adalah apakah dia diganggu atau dipandang rendah oleh siapapun. Menyaksikan ayahnya yang cemberut bertele-tele dan mengajukan pertanyaan, hati Yun Feng terasa hangat. Dia memegang lengan ayahnya dan berkata dengan suara penuh kasih sayang, "Ayah, jangan khawatir. Semuanya bagus." Melihat bagaimana Yun Feng bereaksi, Yun Jing akhirnya sedikit menurunkan hatinya yang menggantung. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yun Feng bersikeras pergi ke Institut Seni Bela Diri, untuk seorang anak yang telah merusak Meridian Qi, itu mungkin tempat yang paling dia dambakan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya pergi? Akan sangat bagus baginya untuk merasakan suasana di sana, bahkan jika dia akan dikirim kembali. Yun Jing mengulurkan tangannya yang besar dan membelai kepala kecil Yun Feng. Dia tidak bisa berhenti merasa sedih dan tidak berdaya dalam pikirannya. Adalah hal yang baik bagi putrinya untuk menjadi orang biasa. Semua masalah keluarga Yun akan diserahkan kepadanya dan Yun Seng untuk ditangani. Ayah, aku mendapat teman baru hari ini. Memikirkan Zeran, Yun Feng tidak bisa menahan senyum. Anak laki-laki murni itu membuatnya merasa dekat. Setelah mendengar ini, Yun Jing merenung sejenak, tetapi dia masih tidak dapat mengingat dari keluarga mana Zeran berasal. Zeran adalah anak laki-laki dari keluarga normal. Pengingat Yun Feng membuat Yun Jing mengerti. Anak dari keluarga biasa. Tadi sangat menyenangkan. Yun Jing mengangguk. Untungnya kamu punya teman. Keluarga Yun selalu seperti ini. Mereka tidak pernah menyanjung dan menjilat orang dan mereka tidak pernah menindas yang baik, seperti hakim yang tidak mementingkan diri sendiri dan adil. Keluarga Yun mewakili keadilan. Ini juga membuat keluarga Yun banyak musuh. Bagaimanapun, keluarga besar yang keras kepala seperti itu akan menghalangi banyak orang untuk menjadi kaya dan dipromosikan. Yun Feng tersenyum. Keluarga Yun yang lurus dan kebenaran di tulang anggota keluarga adalah hal yang dia banggakan. Tidak peduli siapa itu, selama Anda tulus kepada saya juga akan memperlakukan Anda dengan hati saya, tidak memihak, hanya keadilan dalam pikiran saya. Dia berbicara dengan ayahnya yang berwajah poker tentang berbagai hal di Institut Seni Bela Diri. Yun Feng tidak menyebutkan bahwa dia tidak memiliki guru. Mungkin dia mengerti bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tahu alasan sebenarnya di balik ini, selain dari beberapa guru dan kepala sekolah dari Institut Seni Bela Diri. Memberitahu ayahnya tentang hal itu hanya akan membuatnya lebih khawatir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, Yun Feng kembali ke kamarnya dan mengeluarkan bakso dari gelangnya. Setelah bakso dikeluarkan, ia menggeram ke arah Yun Feng dengan keras, menunjukkan gigi tajam yang tersembunyi di mulutnya yang gemuk. Tampaknya sedikit ganas. Yun Feng terkejut. Dia dengan santai membuang bakso. Tubuh bulat bakso berputar dengan lincah di udara dan mendarat di kaki Yun Feng dengan lembut. Itu mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya yang seperti anggur penuh amarah. Bab 50, apa sebenarnya bakso? Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Yun Feng terdiam. Dia memasukkan bakso ke dalam gelang ketika dia pergi ke Institut Seni Bela Diri. Pria kecil ini tentu saja tidak mau, tetapi membawanya ke Institut Seni Bela Diri akan menyebabkan beberapa masalah. Lagi pula, memiliki binatang ajaib adalah sesuatu yang terlalu boros. Meskipun keluarga Yun masih mampu membelinya, bagaimanapun juga ini akan membuat orang cemburu. Semakin sedikit masalah semakin baik. Dia benci masalah. Tidak, Nana. Bakso membuat suara seperti mengaum marah, tapi itu jelas tidak bisa mencapai efeknya. Itu tidak tahu bagaimana mengatakan apapun, selain dari, nah. Mata hitam Yun Feng menatap bakso. Setelah beberapa saat, dia meraih leher bakso dan membawanya ke depannya. Kedua pasang mata manusia dan binatang itu saling memandang. Kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatan elemenmu? Yun Feng akhirnya bertanya setelah menatapnya lama. Dia tidak peduli dengan bakso ini pada awalnya, tapi sekarang, itu membuatnya sangat bingung. Itu adalah binatang ajaib, tetapi mengapa ia memiliki kekuatan unsur di dalam tubuhnya?
Mata besar bakso berputar dan menatap Yun Feng dengan wajah polos, seolah tidak tahu juga. Kekuatan mental Yun Feng melonjak diam-diam untuk mendeteksi bakso dengan hati-hati. Namun, dia tidak menemukan apapun. Apa? Tepatnya, leluhur, mungkinkah binatang ajaib tidak memiliki kekuatan unsur? Yun Feng, yang tidak bisa mendapatkan jawaban, meminta bantuan leluhurnya. Leluhur itu berpengetahuan luas, terutama di bidang binatang ajaib. Pengetahuannya seperti sejumlah besar bintang dan dia adalah perpustakaan hidup bagi Yun Feng. Situasi seperti ini sangat-sangat jarang, hampir tidak ada sama sekali, tapi bukan berarti binatang ini tidak ada. Apa yang dikatakan leluhur membuat Yun Feng tercengang. Dia melirik bakso yang dia pegang di tangannya dengan tatapan aneh. Mungkin itu adalah keberadaan yang mengesankan. Sama seperti manusia, ada beberapa keberadaan yang ditinggalkan di antara binatang ajaib. Ditinggalkan, keberadaan. Benar, mereka lahir tanpa kekuatan unsur dan terlahir lemah. Mereka ditakdirkan untuk diinjak oleh binatang ajaib lainnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak akan bisa mengubah nasib mereka. Yun Feng mengerti sekarang. Sama seperti manusia, sejumlah kecil orang dilahirkan tanpa kualitas apapun. Mengambil benua timur sebagai contoh, sebagian kecil orang dilahirkan tanpa meridian Qi atau tidak dapat berlatih karena berbagai alasan. Apakah ini berlaku untuk binatang ajaib? Mata hitam Yun Feng tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang kuat, dia, yang telah merusak meridian Qi, akan memiliki nasib yang sama dengan bakso. Yun Feng mengayunkan tubuh gemuk bakso di tangannya dan membuatnya protes lagi. Yun Feng merasa biru ketika dia melihat bakso sekarang. Namun, apa yang dikatakan leluhur membuat Yun Feng terkejut. Namun, ada juga jenis keberadaan lain di antara binatang ajaib. Bukannya mereka tidak memiliki kekuatan unsur. Hanya saja manusia tidak bisa merasakannya. Siapa mereka? Leluhur itu menghela nafas dengan lembut dan tampak sedikit emosional. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi bernapas dengan tegang. Ada spesies khusus di antara binatang ajaib, yang melampaui yang lainnya. Mereka disebut Dewa Binatang Sihir. Mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi dan dapat menghancurkan semua yang ingin mereka hancurkan hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan pemanggil, yang selalu berhubungan dengan binatang ajaib, tidak tahu banyak tentang mereka. Mereka adalah eksistensi di puncak piramida binatang ajaib dan dapat dianggap sebagai keberadaan paling misterius di benua luas, binatang fantastis. Binatang yang fantastis. Murid Yun Feng segera menyusut. Mereka adalah eksistensi di puncak piramida binatang ajaib. Bahkan summoner tahu sedikit tentang mereka. Mereka sangat misterius, sangat kuat. Yun Feng melirik bakso dan berpikir dalam benaknya. Benda kecil ini adalah makhluk yang ditinggalkan atau keberadaan di puncak. Benar-benar ada perbedaan besar. Namun, daripada kemungkinan itu menjadi binatang fantastis, Yun Feng lebih memilih yang pertama. Haha, nak, jika bakso adalah binatang yang fantastis, maka kamu punya harta karun. Kata-kata leluhur membuat sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Binatang yang fantastis. Mungkinkah terlihat seperti ini? Gemuk seperti bola. Selain itu, fantastical beast bukanlah kubis. Mereka tidak mudah ditangkap. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan keberadaan yang orang-orang di dunia ini hanya memiliki sedikit pengetahuan tentangnya dengan mudah? Dia tidak akan pernah percaya bahwa bakso adalah binatang yang fantastis. Leluhur, bagaimana binatang fantastis akan terlihat seperti ini? Yun Feng mengayunkan bakso di tangannya dengan sengaja dan membuat bakso sangat tidak puas. Leluhur itu tersenyum sedikit malu, lalu menghela nafas panjang. Masih belum pasti apakah fantastical beast itu nyata atau tidak. Saya mendengar bahwa orang yang bertemu dengan binatang fantastis adalah pembangkit tenaga listrik mutlak dari beberapa ribu tahun yang lalu. Untuk saat ini, orang cenderung menganggap fantastical beast sebagai makhluk dalam legenda. Lagi pula, tidak ada yang melihat salah satu dari mereka. Petik 2. Kamu belum melihat mereka juga. Yun Feng sangat terkejut. Lagi pula, leluhurnya memiliki pencapaian luar biasa, tetapi bahkan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Haha. Nak, fantastical beast bukanlah sesuatu yang bisa ditemui orang sepertiku. Binatang-binatang fantastis yang kuat dan misterius itu adalah impian seumur hidup para pemanggil, dan juga mimpi yang tidak akan pernah bisa dipenuhi,
ada rasa frustrasi dan kesedihan dalam kata-kata leluhur. Jika pemanggil bisa berkontraksi dengan Fantastical Beasts, seluruh benua luas akan bergetar. Summoner yang menandatangani kontrak dengan Magic Beast adalah makhluk yang tak terkalahkan. Bahkan binatang sihir yang paling kuat pun harus menyerah pada mereka. Melihat bakso di tangannya, Yun Feng mengerutkan bibirnya. Dia melepaskan tangannya dan menjatuhkan meatball ke bawah. Tubuhnya yang lembut berbalik menghadap Yun Feng dengan punggungnya, seperti sedang kesal, hanya menunjukkan pantat kecilnya yang bulat, yang membuat Yun Feng tercengang. Bakso ini memiliki temperamen. Leluhur merasa bahwa suasana hati Yun Feng menjadi lebih baik secara bertahap dan hatinya sedikit tergerak. Melihat wajah kecil yang cantik ini, senyum lega muncul di wajah tampan sang leluhur. Mungkin anak ini benar-benar dapat mewujudkan mimpi yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Asteris. Karena kematian Wang Yukai, Institut Seni Bela Diri akhirnya diselimuti lapisan bayangan. Itu bukan masalah besar. Itu hanya pertempuran. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di benua timur dan tak terhitung banyaknya orang yang tewas dalam pertempuran ini. Selain itu, ketika kedua belah pihak sepakat bahwa hidup dan mati tidak masalah, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup terampil jika Anda mati. Namun, kematian Wang Yukai sedikit berbeda. Dia terkait dengan Lin Meng. Seseorang yang memiliki hubungan dengan keluarga Lin meninggal di tangan keluarga Yun, musuh mereka. Bagaimana keluarga Lin membiarkan mereka pergi? Yun Feng dan Zeran bertemu di kampus luar Institut Seni Bela Diri pagi-pagi sekali. Zeran sangat bersemangat, tapi Yun Feng sangat tenang. Jika orang lain memukuli Wang Yukai sampai mati, orang itu harus memikirkan konsekuensi datang ke Institut Seni Bela Diri lagi. Zeran sedikit khawatir pada awalnya, tetapi melihat betapa tenangnya Yun Feng, dia benar-benar lega. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa jauh lebih baik. Bagaimanapun, Zeran seharusnya senang atau bahkan, bangga memiliki teman seperti Yun Feng. Bab 51, akhirnya di sini, 1. Mendengarkan Zeran berbicara tentang beberapa hal menarik, Yun Feng merasa jauh lebih baik. Keduanya kini diasingkan oleh hampir semua anak yang baru saja diterima. Tidak ada yang berani mendekati mereka dan bahkan tampak agak aneh ketika mereka melihat mereka, tetapi Yun Feng tidak peduli sama sekali, begitu pula Zeran. Mereka merasa cukup nyaman dengan kesendirian. Yun Feng, izinkan saya memberitahu Anda, semua orang di keluarga kami memiliki kepribadian seperti itu, Zeran bercanda dengan Yun Feng dengan wajah tersenyum. Senyumnya sehangat matahari, yang membuat hati Yun Feng terasa hangat. Di dunia yang asing ini, dia adalah orang pertama yang memperlakukannya dengan begitu tulus, selain ayah dan saudara laki-lakinya. Kamu harus mengunjungiku di rumahku suatu hari nanti. Hehe, saya memberitahu keluarga saya bahwa saya berteman dengan Anda dan mereka memarahi saya. Haha, aku belum pernah melihat ayahku begitu gugup sebelumnya. Zeran tersenyum berseri-seri. Dua lesung pipit yang dalam di pipinya memberi sedikit lebih banyak kecerahan pada bocah lelaki yang cerah ini. Yun Feng mengangguk dengan mata hitamnya yang penuh senyuman. Betulkah? Anda bilang ya? Oh ya, indah sekali. Ayahku pasti akan senang. Zeran langsung melompat saat melihat Yun Feng mengangguk. Sisi kekanak-kanakan dari dirinya sepenuhnya ditampilkan. Bagaimanapun, mereka memang anak-anak sekarang. Hanya saja Yun Feng sedikit berbeda. Siapa Yun Feng? Aku akan memberimu 3 detik. Cepat kemari. Di luar kampus yang awalnya agak sepi, teriakan kasar tiba-tiba datang. Arogansi dalam kata-kata itu membuat semua anak di luar kampus terlihat serius. Yun Feng sedikit mengernyit dan melihat ke atas dengan mata hitamnya. Dia melihat pintu yang menghubungkan kampus dalam dan kampus luar ditendang dengan kasar oleh seseorang. Seorang anak laki-laki jelek dan ganas masuk. Begitu dia memasuki kampus luar, dia mulai berteriak. Orang yang dia cari adalah dia. Yun Feng berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Zeran berdiri di depan Yun Feng dengan gugup, yang membuat Yun Feng tersenyum lembut. Mengapa anak ini berdiri di depannya tidak peduli apa yang terjadi? Bocah jelek dan ganas itu melihat sekeliling dengan kilau dingin di matanya, membuat anak-anak di kampus luar terdiam. Dia mencari Yun Feng, murid baru yang membunuh Wang Yukai di hari pertama sekolah. Persetan, di mana Yun Feng? Bocah ganas itu berteriak keras dengan tatapan yang sangat tidak sabar.
Dia meraih seorang siswa acak dari kampus luar dan berkata dengan suara kasar dan wajah mengerikan, katakan, di mana Yun Feng? Mahasiswa dari kampus luar, yang sedang dicengkeram, gemetar. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena dia sibuk menyingkirkan tangan besar yang memegang kerahnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari pemilik tangan ini. Brengsek, katakan padaku dengan cepat. Bocah ganas itu mengerahkan dirinya dan mengambil seluruh siswa dengan tangannya. Para siswa yang menonton tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Pria jelek itu adalah prajurit level 2. Baiklah, kenapa kamu begitu kasar? Kami hanya mencari seseorang. Turunkan dia. Sebuah suara pelan datang dari dalam kampus. Kemudian, seorang tuan muda dengan pakaian mewah berjalan mendekat. Dia agak tampan, tetapi ada sedikit kekejaman di matanya. Beberapa orang lain mengikutinya ke sini. Ketika para mahasiswa dari kampus luar melihat mereka, mereka semua tersentak. Kamu beruntung. Saya akan mengampuni Anda demi Guru Lin. Anak laki-laki jelek dan garang itu membuang siswa di tangannya. Siswa itu jatuh ke tanah di dekatnya dengan berantakan dan sudah mulai memuntahkan darah. Bagaimana mungkin para siswa di kampus luar ini bisa menahan lemparan biasa oleh prajurit level 2? Bocah ganas itu memandang siswa itu, yang memuntahkan darah, dan senyum jahat yang gelap muncul di sudut mulutnya. Dia berbalik dan mengangguk pada tuan muda, membungkuk dengan hormat. Dia sama sekali tidak terlihat sombong seperti sebelumnya. Yun Feng berdiri di dekatnya dan menatap tuan muda dengan pakaian mewah itu dengan mata hitamnya. Banyak kenangan, yang penuh dengan penghinaan dan kesedihan yang tak ada habisnya, melintas di benaknya. Keluarga Yun. Yun Feng. Hahaha, kamu pecundang kecil. Apakah menurut Anda keluarga Yun hebat? Apa yang begitu mengesankan tentang memiliki summoner? Bukankah kamu masih diinjak di bawah kakiku? Apakah Anda kesal? Jika kamu kesal, bangunlah. Merupakan kehormatan bagi keluarga Yun bahwa Anda bisa mati di tangan saya. Jangan khawatir, aku akan membuatnya cepat. Aku masih punya belas kasihan. Kata-kata yang memalukan dan arogan itu, wajah yang ganas dan menyeringai itu, tinju ganas yang mengenai tubuh ini dan niat jahat untuk merusak meridian Qi. Yun Feng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan api yang membara di benaknya. Dia dengan lembut menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, kilatan cahaya melintas. Lin Meng, kamu akhirnya di sini. Lin Meng berdiri di sana dengan keganasan seorang master. Lagi pula, dia bisa menghancurkan banyak anak-anak ini di depan matanya dengan satu tangan, dengan kekuatannya di puncak level 3. Dia melihat sekeliling perlahan dan akhirnya menemukan seseorang di belakang seorang anak laki-laki. Murid Lin Meng menyusut tiba-tiba dan mengeluarkan sedikit kekejaman. Dia memang hidup. Dia benar-benar beruntung. Beberapa orang yang menyaksikan Lin Meng memukuli Yun Feng sampai mati saat itu, juga mengubah ekspresi mereka setelah melihat Yun Feng. Mereka tidak bisa memikirkan alasan mengapa orang ini, yang sudah mati, hidup kembali. Ada seringai di sudut mulut Lin Meng. Dia perlahan-lahan datang ketika para siswa dari kampus luar membuka jalan untuknya, lalu mengepung mereka lagi karena penasaran. Lin Meng perlahan berjalan mendekat dan mengangkat alisnya ke arah Yun Feng di sebelah Zeran. Kamu hidup. Anggota keluarga Yun memang seperti kecoa. Wajah Zeran menjadi gelap dan merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka dengan kekuatannya? Bagaimana dia seharusnya melindungi Yun Feng? Sementara Zeran frustrasi, dia merasa tubuhnya ditarik oleh seseorang dengan lembut. Zeran menatap gadis di belakangnya dengan kaget. Pada saat ini, wajah cantik itu ditutupi dengan lapisan dingin dan bahkan memiliki jejak kekejaman. Yun Feng mendorong Zeran ke samping. Melihat Lin Meng, yang adalah serigala berbulu domba, di depannya, adegan kematian tragis Yun Feng hari itu berputar-putar di kepalanya. Kesedihan dan kemarahan yang tak terkendali yang dia miliki sebelum dia meninggal juga terus melekat di benaknya. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus melihat apakah dewa mengizinkannya. Mata Lin Meng menyipit. Kekuatan prajuritnya di puncak level 3 menyembur dengan ganas. Orang-orang yang berdiri di belakangnya juga mundur sedikit saat mereka melihat Yun Feng dengan senyum menggoda, seolah-olah dia adalah seseorang yang akan mati. Kau cukup berani. Beraninya kau membunuh seseorang dari keluarga Lin. Lin Meng menyipitkan matanya dan suaranya juga menjadi jauh lebih dingin. Yun Feng hanya tersenyum tipis.
Bab 52, akhirnya di sini, 2. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Siapapun yang menghina keluarga Yun dan menyakiti orang-orang dari keluarga Yun pantas mati. Lin Meng tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Yun Feng sedikit gila dengan mata hitamnya yang dipenuhi dengan penghinaan yang kuat, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Hanya kamu sendiri. Kamu pecundang yang telah merusak Meridian Qi. Setelah mendengar ini, semua orang tersentak. Mereka semua menatap Yun Feng dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Meridian Qi rusak. Dewa, seseorang yang telah merusak Meridian Qi memukuli Wang Yukai sampai mati. Bagaimana? Apakah itu mungkin? Zeran juga tercengang dan tidak bisa menerima kenyataan. Dia menatap Yun Feng sedikit cemas. Ternyata Meridian Qi-nya rusak. Tidak heran dia tidak memiliki guru. Tidak heran. Senyum di sudut mulut Yun Feng tidak hilang. Dia menatap Lin Meng dengan kilatan kekejaman di mata hitamnya. Lin Meng, apakah kamu punya nyali untuk bertarung denganku? Lin Meng membeku, seolah dia terkejut dengan apa yang dikatakan Yun Feng. Mulutnya kemudian perlahan terbuka. Sekelompok orang di belakangnya juga tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Betapa sombongnya. Hahaha, kau membuatku gila. Haha, beraninya seorang pecundang dengan Meridian Qi yang rusak mengatakan sesuatu seperti itu. Bertarung denganmu. Hahaha. Tuan Lin, jika dia sangat ingin mati, berikan saja keinginannya. Dia tidak sabar untuk menggali kuburnya sendiri sekarang. Kelompok itu tertawa keras dan kata-kata yang mereka ucapkan menusuk, tetapi Lin Meng merasa senang. Dia harus membunuh Yun Feng. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia selamat, dia sangat bersedia mengabulkan permintaannya karena dia ingin mati lagi. Yun Feng berdiri di sana dan memelototi orang-orang yang tertawa itu dengan dingin. Penampilan yang begitu tenang membuat orang-orang yang tertawa sedikit marah. Ditatap oleh mata seperti itu, mereka merasa sedikit aneh. Tuan Lin, bunuh dia. Kamu pecundang, tapi kamu masih ingin bertarung. Jika kamu ingin mati, jangan menyesalinya. Itu benar. Beri dia pelajaran. Sekelompok orang di belakang Lin Meng juga membuat keributan. Mereka berteriak semakin keras, menarik mahasiswa dari luar kampus. Banyak siswa dari dalam kampus juga bergegas setelah mendengar suara-suara itu, termasuk Mei Bing yang selalu kedinginan. Begitu Mei Bing keluar, semua orang memberi jalan untuknya lagi, bahkan dengan tatapan yang sedikit hormat. Apakah itu siswa dari kampus luar atau kampus dalam? Mereka semua tidak berani bersikap tidak sopan di depan siswa paling kuat di Institut Seni Bela Diri. Bahkan mereka yang berada di belakang Lin Meng tidak punya pilihan selain menahan diri. Ketika Lin Meng melihat Mei Bing, keheranan melintas di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kejadian seperti itu akan menarik guru Mei ke sini. Mei Bing, apakah kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Lin Meng tersenyum pada Mei Bing. Mei Bing bahkan tidak meliriknya. Dia menatap Yun Feng sebagai gantinya dan mengangguk lembut padanya. Kemudian, Mei Bing membalas Lin Meng. Kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Alis Lin Meng berdenyut beberapa kali dengan lembut, tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda kemarahan. Namun, api di lubuk hatinya sudah meningkat. Dia dulu sejajar dengan Mei Bing di masa lalu. Namun, sejak dia mencapai level 4, ada langkah yang tidak bisa dilewati di antara mereka berdua. Dia juga harus menyerah di depannya. Tidak, aku hanya menerima duel. Sebuah duel. Mei Bing mengangkat alisnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Yun Feng. Setelah melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Yun Feng, dia tahu dialah yang memulai duel ini. Ketika para mahasiswa dari dalam kampus mendengar bahwa ada duel, mereka sangat senang. Dan setelah mereka tahu bahwa seseorang meminta untuk bertarung dengan Lin Meng, rahang mereka jatuh satu persatu. WHO, siapa yang berani meminta duel dengan Lin Meng yang berada di puncak level 3? Apakah orang itu memiliki keinginan kematian? Zeran dengan waspada melirik Mei Bing yang baru saja keluar. Energi dalam dirinya jauh lebih kuat daripada di Lin Meng. Jika orang ini bersama Lin Meng, memikirkan wajah Zeran ini menjadi pucat lagi. Dia menatap Yun Feng. Dia tidak mengalami perubahan emosional setelah Mei Bing datang. Zeran juga merasa lega setelah mengetahui hal ini, tapi kemudian, duel yang akan segera dimulai membuat hati Zeran terangkat tinggi sekali lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan menjadi juri dari duel ini. Mei Bing berkata dengan acuh tak acuh.
Semua orang tercengang. Yun Feng melirik dan melihat Mei Bing tersenyum lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Meng berdiri di sana dengan ekspresi yang sedikit aneh dan akhirnya terkekeh. Baik, merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki Anda, Mei Bing, sebagai hakim kami. Semua siswa yang melihat sekeliling tersentak. Pada akhirnya, seseorang bahkan bersorak. Mei Bing, murid terkuat di Institut Seni Bela Diri adalah juri duel. Selain itu, ini adalah duel antara Lin Meng, yang berada di puncak level 3 dan merupakan orang terkuat kedua di Institut Seni Bela Diri, dan seorang siswa yang baru mendaftar. Pertarungan seperti itu membuat semua orang merasa tidak dapat dipercaya dan juga sangat bersemangat. Mei Bing berdiri di sana dan berkata dengan dingin, kedua belah pihak menerima duel ini secara sukarela. Jika salah satu dari kalian meninggal atau terluka, pihak lain tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Mereka yang mendukung Lin Meng memandang Yun Feng dengan jijik. Jika Lin Meng tidak mengirimnya ke kuburannya kali ini, dia tidak akan menjadi Lin Meng lagi. Selain itu, ini adalah duel yang adil. Bahkan jika dia meninggal, keluarga Yun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Lin, jangan tunjukkan belas kasihannya. Benar, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ketika Mei Bing mendengarnya, alisnya bergerak sedikit. Dia telah melihat kekuatan Yun Feng, jadi dia tahu dengan jelas bahwa Yun Feng dari keluarga Yun memiliki level yang lebih tinggi darinya. Hasil dari duel ini sangat jelas. Lin Meng tidak akan bisa lolos dari kematian. Mei Bing mengangkat tangannya dan melirik mereka berdua di medan perang dengan mata hitamnya. Dia kemudian menjatuhkan tangannya, membuat suara di angin. Pertempuran dimulai. Kekuatan Lin Meng di puncak level 3 segera meledak. Seluruh tubuhnya tampak seperti gunung kecil, memberi orang semacam tekanan. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup pecundang. Yun Feng berdiri di seberang Lin Meng dan tidak melepaskan energi bertarung apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tersenyum dingin pada Lin Meng. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup. Lin Meng dengan lembut menyipitkan mata hitamnya saat dia mengumpulkan energi bertarungnya di telapak tangannya. Melihat dari jauh, sepertinya ada lingkaran cahaya samar di sekitar telapak tangan itu. Para siswa dari kampus bagian dalam yang menonton semua tersentak ketika mereka melihat itu. Itu adalah teknik bertarung. Mei Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah melihat itu. Lin Meng menggunakan teknik bertarung saat dia melakukan serangan pertamanya. Sepertinya dia ingin membunuh Yun Feng dengan serangan. Selain tubuh yang kuat, seorang pejuang juga kuat karena teknik bertarungnya. Teknik bertarung dapat memaksimalkan efek dari energi bertarung dan penggunaan teknik bertarung akan sangat meningkatkan kekuatan prajurit juga, bahkan memungkinkan dia untuk mengambil nyawa lawan dalam satu serangan. Bab 53, rasakan obatnya sendiri. Merasakan energi pertempuran yang melonjak di telapak tangannya, Lin Meng melebarkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyum jahat. Kakinya bergerak maju dengan cepat dan langkahnya lincah. Dalam sekejap, dia sudah maju beberapa meter. Kecepatan ini sangat mencengangkan. Pecundang kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Telapak menusuk awan. Saat Lin Meng berteriak, tangannya benar-benar diselimuti energi pertempuran dan dia langsung menghantam gerbang vitalitas Yun Feng. Semua orang yang menonton duel segera menahan napas. Sungguh telapak tangan yang menembus awan. Itu memblokir semua jalan keluar Yun Feng. Jika dia tidak bisa mengelak untuk menghindarinya dengan kecepatan yang lebih cepat, kepalanya hanya akan hancur berkeping-keping. Tuan Lin, bunuh dia. Bunuh dia. Pendukung Lin Meng, yang menyaksikan pertempuran, berteriak. Mereka sepertinya bisa melihat Yun Feng dihancurkan dan dimutilasi. Lin Meng tersenyum lebih dalam. Dia memukul tangannya ke Yun Feng, yang tidak bergerak, dengan suara embusan angin. Pecundang kecil, kamu harus mati hari ini. Yun Feng. Hati Zeran terasa sakit ketika dia melihat ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Kenapa dia tidak menghindar? Jika dia tidak menghindar, dia akan dibunuh. Yun Feng, yang masih berdiri di sana, hanya menyaksikan Lin Meng menyerangnya. Kakinya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Siapapun, termasuk Mei Bing, akan pindah dengan terampil. Namun, siapa Yun Feng? Apa yang bisa dilakukan Lin Meng, yang berada di puncak level 3, padanya? Saat Lin Meng semakin dekat dan hendak mengenai gerbang vitalitas Yun Feng dengan tangannya, Yun Feng bergerak.
Dia bergegas maju dengan tubuh langsingnya dengan kecepatan yang menyeramkan. Dia tidak mundur tetapi malah maju. Langkah ini membuat semua orang terdiam. Mereka menatapnya kaget. Apa yang dia lakukan? Menggali kuburannya sendiri. Lin Meng tertawa terbahak-bahak dalam pikirannya. Namun, sebelum dia bisa tertawa, bang! Dia merasa dadanya ditinju keras oleh seseorang. Rasa sakit dari otot yang robek membuat fitur wajahnya memelintir. Tinju Yun Feng meninju dengan kuat di dada Lin Meng. Tinju yang tampaknya ramping itu membuat penyok pada tubuh seorang prajurit yang berada di puncak level 3. Puff! Darah menyembur keluar dari tenggorokan Lin Meng, menyembur ke tanah. Lin Meng berlutut di lantai dengan berantakan saat dia menutupi dadanya dengan tangannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi karena rasa sakit di sana. Lokasi meridian Qi di tubuhnya juga menjadi agak aneh. Sensasi terik melonjak keluar dari sana. Lin Meng merasa ngeri. Dia segera mendongak, menghadap Yun Feng, yang tanpa ekspresi saat ini, dengan wajah pucatnya. Dia berkata dengan bibir gemetar, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Yun Feng perlahan meletakkan tinjunya. Gumpalan kecil kekuatan elemen merah menghilang dengan cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Melihat wajah pucat Lin Meng yang dipenuhi keringat dingin, Yun Feng perlahan tersenyum. Bagaimana rasanya meridian Qi Anda rusak? Apa-apa? Mata hitam Lin Meng segera melebar ke ekstrim, seolah-olah mereka akan melompat keluar dari rongga matanya. Energi vital dan darah di dadanya melonjak dan dia tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah lagi. Lin Meng mencoba memobilisasi energi bertarungnya sekali lagi, tetapi dengan putus asa menemukan bahwa meridian Qi di tubuhnya telah terbakar oleh panas aneh itu. Meridian Qi Lin Meng rusak. Semua uang, energi, dan harapan yang diberikan keluarga Lin pada Lin Meng, dan bahkan tempat rekomendasi di Institut Seni Bela Diri yang pasti akan dia dapatkan, semuanya lenyap seperti gelembung sabun. Yun Feng, kamu jalang kecil. Beraninya kamu? Lin Meng memelototi Yun Feng dengan darah di sudut mulutnya dan kebencian di mata hitamnya, seolah-olah dia ingin mengubah pandangannya menjadi pedang tajam, membunuh gadis kecil di depannya ini. Senyum samar Yun Feng tetap ada di sudut mulutnya. Melihat Lin Meng berlutut di tanah pada saat ini, matanya penuh dengan kedinginan. Dia merasakan obatnya sendiri. Orang-orang yang menonton tidak bisa mendengar percakapan mereka berdua, termasuk Mei Bing. Mereka hanya melihat bahwa Lin Meng langsung berlutut di tanah setelah ditinju, muntah darah. Namun, ini sudah cukup untuk membuat semua orang terkesiap lagi. Bahkan mereka yang berteriak dan meminta Lin Meng untuk membunuh Yun Feng sebelumnya, benar-benar terdiam sekarang. Mereka semua tampak sangat pucat. Lin Meng yang berada di puncak level 3, dirobohkan ke tanah oleh pukulan Yun Feng. Lalu, seberapa kuat Yun Feng? Apakah dia sudah mencapai level 4? Dia adalah siswa baru yang baru saja diterima tahun ini. Level 4, sungguh jenius. Sungguh bakat yang hebat. Bahkan Mei Bing dan Lin Meng tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. Mereka yang menonton duel mau tidak mau beralih ke Mei Bing, siswa paling kuat di Institut Seni Bela Diri. Setelah melihat bahwa dia tidak terlalu terkejut, mereka semua merasa hati mereka bergetar. Murid terbaik dari Institut Seni Bela Diri, Mei Bing, memang berbeda. Dia masih bisa tetap tenang bahkan ketika insiden mengejutkan seperti itu terjadi di depannya. Namun, yang lain tidak tahu bahwa itu karena Mei Bing telah melihat betapa kuatnya Yun Feng dengan matanya sendiri. Saat itu, dia sama dengan orang-orang ini. Tertegun. Tidak bisa percaya. Lin Meng terdiam saat dia berlutut di tanah. Yun Feng juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Kampus itu dalam keheningan yang aneh. Mei Bing mengerutkan kening. Sampai saat ini, hasil duel sudah sangat jelas. Lin Meng ditinju ke tanah oleh Yun Feng. Dengan kekuatan seperti itu, siapa lagi yang berani mengatakan bahwa Yun Feng adalah pecundang? Pada saat ini, selama Lin Meng menyerah, duel ini akan berakhir. Namun, Lin Meng, yang berlutut di tanah, masih belum mengatakan apa-apa setelah waktu yang lama. Bahkan jika Yun Feng membunuhnya, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Lin Meng benar-benar robek sekarang. Napas darah tersangkut di dadanya dan tidak bisa dihilangkan. Dia tidak bisa menerima bahwa meridian Qi-nya rusak sama sekali dan dia bahkan tidak bisa menghadapi semua anggota senior keluarga Lin. Lin Meng membenci Yun Feng, tapi dia juga menyalahkan dirinya sendiri.
Mengapa Yun Feng hidup kembali setelah dia mati di tangannya saat itu? Meridian Qi-nya tidak diragukan lagi rusak olehnya. Jadi mengapa dia bisa memukulnya seperti ini dengan pukulan sekarang? Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang menyerah sama sekali. Menyerah? Siapa dia? Jika dia menyerah sekarang, di mana wajah keluarga Lin dan wajahnya sendiri? Belum lagi melakukannya di depan Yun Feng. Pelacur kecil ini, dia seharusnya menamparnya beberapa kali lagi untuk menghancurkannya sepenuhnya. Mata setan Lin Meng berkilauan. Yun Feng hanya tersenyum dingin. Dia pikir dia akan selesai setelah merusak meridian Qi-nya. Itu tidak cukup. Sambil merenungkan dalam benaknya, Lin Meng tiba-tiba merasakan rasa dingin naik secara bertahap dari tubuh Yun Feng. Hatinya tidak bisa membantu tetapi menegang. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Lin Meng tidak bodoh. Dalam keadaan seperti itu, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti dia akan kehilangan wajahnya sepenuhnya. Menjadi hidup jauh lebih baik daripada apapun. Dia tiba-tiba membuka bibirnya yang berlumuran darah. Sebelum Lin Meng bisa mengatakan bahwa dia menyerah, dia merasakan sakit yang menusuk di bahunya, yang membuatnya berteriak tak terkendali. Ark. Bab 54, Lin Meng, pergi ke neraka. Mereka yang menonton duel tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jeritan nyaring seperti itu membuat mereka ketakutan, terutama para siswa baru yang telah menyaksikan Yun Feng bertarung dengan Wang Yukai dengan mata kepala sendiri. Mereka bahkan menjadi sangat pucat. Mereka semua tahu bahwa Lin Meng, jenius dari keluarga Lin yang merupakan siswa terkuat kedua di Institut Seni Bela Diri, akan berakhir seperti Wang Yukai. Kau ingin menyerah? Anda tidak memiliki kesempatan lagi, kata Yun Feng saat mata hitamnya menjadi gelap. Dia tiba-tiba meraih rahang Lin Meng dengan tangannya yang ramping dan menyipitkan matanya. Kemudian, retak yang jelas datang. Lin Meng benar-benar kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tulang rahangnya benar-benar hancur. Dagunya tergantung lemah dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya, terlihat sangat berantakan. Semua orang sudah terpana dengan penampilan Lin Meng saat ini. Apakah itu masih Lin Meng yang biasanya lebih unggul? Apakah itu masih Lin Meng, yang begitu mendominasi dan arogan sehingga tidak ada seorang pun di Institut Seni Bela Diri yang berani mendisiplinkan? Bagaimana mungkin bocah yang berlutut di tanah dengan darah di seluruh wajahnya, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, menjadi Lin Meng? Yun Feng menatap Lin Meng, yang berlutut di tanah dengan fitur wajahnya yang benar-benar terdistorsi, dengan tatapan dingin di matanya. Pada saat ini, dia tidak tampak arogan seperti ketika dia datang keluar kampus lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermalukan seperti ini. Namun, ini masih belum cukup. Itu tidak cukup untuk menahan kemarahan Yun Feng karena terbunuh sekali. Sosok ramping yang berdiri di depan Lin Meng untuk waktu yang lama akhirnya bergerak lagi. Yun Feng menggunakan satu tangan untuk menangkap Lin Meng di lehernya, mengangkatnya tinggi-tinggi dari tanah. Lin Meng, yang satu kepala lebih tinggi dari Yun Feng, diangkat begitu saja. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, seperti ayam yang disembelih. Kaki Lin Meng terus bergerak di udara dan tangannya juga memegang tangan Yun Feng di lehernya. Dia merasa lehernya diremas erat dan trakeanya juga akan hancur. Para siswa yang menonton duel mau tak mau melebarkan mata mereka sekali lagi. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Meng. Bahkan jika dia terjatuh ke tanah, dia seharusnya tidak kehilangan kekuatannya untuk meninju keluar dari kantong kertas. Lin Meng adalah seorang pejuang di puncak level 3. Dia seharusnya bisa melawan untuk sementara waktu apapun yang terjadi. Mei Bing juga mengerutkan kening setelah melihat itu. Dia berpikir bahwa kinerja Lin Meng saat ini memang di luar dugaannya. Dengan kekuatan di puncak level 3, dia secara mengejutkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tidak ada yang akan percaya jika dia memberitahu siapapun. Namun, selain Yun Feng dan Lin Meng, tidak ada yang tahu. Puncak level 3, itu telah menjadi sejarah. Meridian Qi Lin Meng telah dirusak oleh Yun Feng. Bahkan jika Lin Meng bertarung dengan siswa baru yang baru saja diterima di Institut Seni Bela Diri sekarang, pihak lain akan dapat membunuhnya dengan mudah. Penghinaan yang mendalam membanjiri hati Lin Meng. Setelah meridian Qi-nya rusak, dia tidak diragukan lagi menjadi orang yang tidak berguna. Dia dulunya adalah siswa paling kuat kedua di Institut Seni Bela Diri. Seberapa mendominasi dan seberapa ganas dia. Dan kali ini,
dia jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Musim gugur ini benar-benar menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Yun Feng, keluarga Lin tidak akan membiarkan Anda pergi. Lin Meng, yang diambil oleh tenggorokan, melebarkan mata merah darahnya dan menatap Yun Feng sengit, penuh kutukan tak terbatas. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dingin. Dia tersenyum sedikit pada Lin Meng. Besar, aku akan menunggu. Setelah mengatakan itu, pergelangan tangannya yang ramping berputar tiba-tiba. Tubuh Lin Meng menghantam tanah dengan keras sekali lagi. Beberapa retakan kecil muncul di tanah. Tubuh Yun Feng kemudian berlari ke depan seperti angin. Dia mengepalkan tinjunya langsung dengan tangannya yang ramping dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menunjuk Lin Meng yang sedikit tenggelam ke tanah. Dia mengatakannya sebelumnya, siapapun yang menyakiti keluarga Yun harus membayar 100 kali lipat. Bang, 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 bang. 10 suara dalam berturut-turut bergema di udara sunyi pada saat ini. Itu adalah suara tinju yang meninju tubuh. Setiap pukulan menghantam tubuh dengan keras dan suaranya menusuk. Mereka yang menonton duel itu tercengang. Napas mereka benar-benar berhenti selama beberapa detik. Setelah itu, mereka semua terengah-engah. Ketika mereka melihat Lin Meng, yang tenggelam ke tanah lagi, mereka melihat bahwa dia sudah tidak bernyawa. Ada ketakutan dan keputusasaan di seluruh wajahnya, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang hebat sebelum dia meninggal. Ekspresi Mei Bing sedikit berubah. Dia tidak bisa tidak melihat dalam-dalam pada gadis acuh tak acuh di medan perang. Lin Meng sudah mati. Selusin pukulan keras saat itu mengenai tubuh Lin Meng dengan kuat. Jika dia benar, semua tulang di tubuh Lin Meng sudah hancur sepenuhnya. Kejam, tanpa belas kasihan, Mei Bing menarik napas dalam-dalam. Kematian Lin Meng pasti akan membuat marah keluarga Lin. Dia seharusnya membuatnya tetap hidup tidak peduli apa, namun, memikirkan gaya biasa keluarga Lin dalam melakukan sesuatu, Mei Bing juga mengerti. Bahkan jika Yun Feng membuat Lin Meng tetap hidup, keluarga Lin tidak akan membiarkannya pergi. Namun, melihat betapa ganasnya Yun Feng, dia mungkin tidak akan takut sama sekali bahkan jika keluarga Lin mengejarnya. Melirik Lin Meng, yang terbaring di tanah tak bernyawa, Mei Bing juga sangat takut pada Yun Feng. Gadis ini bukanlah seseorang yang bisa dia ikuti. Anggota keluarga Yun tidak bisa tersinggung. Meskipun tidak perlu baginya untuk mengumumkan hasil duel lagi, dia masih harus mengikuti prosedur. Mei Bing menenangkan pikirannya dan berteriak pelan, Yun Feng, menang. Saat Mei Bing berteriak dengan suara yang dalam, para siswa yang menonton semua mengubah ekspresi mereka, seolah-olah mereka telah menenangkan diri dari keterkejutan secara tiba-tiba, tetapi beberapa dari mereka masih terlihat kaget dengan mata mereka keluar. Mata mereka tidak bisa menjauh dari satu tempat, Lin Meng, yang meninggal dengan menyedihkan di tanah, dan Yun Feng, yang memiliki rasa dingin di seluruh wajahnya dan tetap tenang bahkan setelah membunuh seseorang. Yun Feng, Anda membunuh Lin Meng. Kamu, beberapa orang di antara pendukung Yun Feng sudah pucat pasi. Mereka tidak pernah mengira Lin Meng akan dibunuh. Lin Meng, yang berada di puncak level 3, mati begitu saja di tangan seseorang yang seharusnya menjadi pecundang. Seberapa gila itu? Orang lain akan memikirkan konsekuensi membunuh Lin Meng. Semua orang tahu bahwa Lin Meng adalah kehidupan keluarga Lin. Siapapun yang menyinggung Lin Meng akan menyinggung seluruh keluarga Lin juga. Tidak seorang pun di kota Chunfeng akan cukup bodoh untuk memprovokasi seluruh keluarga Lin, jadi dimanapun Lin Meng berada di kota, dia seperti tuan kecil. Selain keluarga Mei yang kuat dan keluarga Yun, yang merupakan musuh keluarga Lin, semua orang di kota Chunfeng akan menghormati Lin Meng demi keluarga Lin. Namun, siapa yang menyinggung Lin Meng? Dia meletakkan tangan di keluarga Yun. Jika Yun Feng tidak membunuhnya, dia akan merasa sangat menyesal atas nama belakangnya. Keluarga Lin menduduki bisnis keluarga-keluarga Yun tanpa malu-malu dan bahkan mencoba membunuh anggota keluarga Yun dengan kejam. Dia harus membalas dendam cepat atau lambat, mendapatkan kembali bisnis keluarga mereka, setiap sennya. Dia juga akan membuat mereka yang menyakiti mereka membayarnya dengan nyawa mereka. Tidak ada yang akan dilewatkan. Ya, aku membunuhnya. Terus, Yun Feng melirik ringan. Tatapannya yang tenang dan acuh tak acuh membuat hati para pendukung Lin Meng menegang dan mereka merasakan tekanan langsung ke arah mereka. Di bawah kekuatan level 6 Yun Feng, bagaimana mungkin mereka tidak mundur? Bab 55, saya tidak menginginkannya.
saya akan memberikannya kepada Anda. Orang-orang itu semua menjadi pucat dan mereka menyeret mayat Lin Meng saat mereka gemetar. Begitu mereka mulai menarik tubuh, mereka secara mengejutkan menemukan bahwa Lin Meng meninggal terlalu menyedihkan. Seluruh rahangnya hancur dan semua tulangnya retak, membuat seluruh tubuhnya seperti spons. Yun Feng, keluarga Lin tidak akan membiarkanmu pergi. Anda membunuh Lin Meng. Tunggu dan lihat saja. Pendukung Lin Meng mengertakkan gigi pada Yun Feng, tetapi mereka hanya bisa membuat diri mereka merasa lebih baik dengan mulut mereka. Bagaimanapun, dia membunuh Lin Meng, yang berada di puncak level 3, dengan begitu mudah. Mereka tidak cukup bodoh untuk mengirim diri mereka sendiri untuk mati secara sukarela. Yun Feng tersenyum dingin dan tidak peduli dengan apa yang mereka katakan sama sekali. Lin Meng sudah mati. Duel di antara mereka berlangsung adil dan jujur. Begitu banyak orang di sini menonton dan Mei Bing juga menjadi jurinya. Jika keluarga Lin benar-benar ingin dia mati, dia tidak takut. Apakah mereka berpikir bahwa keluarga Yun akan takut ketika mereka mengejar mereka? Di masa lalu, keluarga Yun mungkin masih mempertimbangkan masalah ini, tetapi sekarang berbeda. Yun Feng akan memberi tahu keluarga Lin bahwa dia akan meminta mereka untuk mengembalikan semua yang mereka ambil darinya dengan tangan mereka sendiri. Geng Lin Meng memindahkan mayat Lin Meng dengan tangan gemetar dan wajah mereka pucat. Mereka sudah tahu betapa marahnya keluarga Lin ketika mereka mengetahui berita itu. Lin Meng sudah mati dan satu-satunya harapan keluarga Lin juga hilang, apalagi satu-satunya tempat di Institut Seni Bela Diri. Uang yang dicurahkan keluarga Lin ke Lin Meng di masa lalu juga sia-sia. Keluarga Lin ingin membunuh Yun Feng. Mereka hanya tidak berharap Yun Feng hidup kembali. Dan sekarang Yun Feng membunuh Lin Meng. Kecuali keajaiban, seperti perpindahan jiwanya, terjadi lagi, bahkan dewa tidak akan bisa mengubah nasibnya. Namun, bahkan jika Lin Meng benar-benar memiliki kesempatan besar ini dan cukup beruntung untuk hidup, meridian Qi-nya sudah rusak dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya telah hancur. Perubahan yang tidak pernah bisa dipercaya oleh keluarga Lin sampai mereka mati ditakdirkan untuk terjadi mulai saat ini. Yun Feng menyaksikan geng Lin Meng berjalan pergi dengan dingin. Dia mendengus jijik, lalu berbalik dan hendak pergi. Begitu dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa Zeran memberinya senyum seperti matahari. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi meredakan ekspresi seriusnya dan tersenyum sedikit pada Zeran. Senyum ini memberikan wajah kecilnya yang cantik yang sudah memikat lebih banyak kecerahan. Siapa yang akan percaya bahwa gadis kecil yang cantik seperti itu akan menjadi orang yang dingin dan kejam dari sebelumnya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mei Bing melihat senyum tipis di sudut mulut Yun Feng dan sedikit terkejut. Kemudian, senyum itu menghilang tanpa suara, seperti bunga yang mekar untuk waktu yang sangat singkat. Melihat Yun Feng hendak pergi, Mei Bing tidak bisa menahan diri untuk maju dan menghentikannya. Yun Feng, tunggu. Yun Feng sedikit terkejut. Dia berbalik dan melirik Mei Bing. Sejujurnya, dia tidak suka atau benci Mei Bing. Ketika Zeran melihat Mei Bing, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Mei Bing tersenyum ringan pada Yun Feng, terlihat seperti pria terhormat. Namun, Yun Feng tanpa ekspresi. Mei Bing merasa sedikit malu, tetapi dia segera menjadi serius. Jika semuanya berjalan dengan baik, kamu seharusnya bisa mendapatkan tempat di Institut Seni Bela Diri itu. Yun Feng terkejut setelah mendengar itu. Tempat Institut Seni Bela Diri. Apa itu tadi? Tempat apa? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa? Anda tidak tahu tentang itu? Zeran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak setelah mendengar apa yang dia katakan. Yun Feng menatap Zeran dengan bingung dan mengangguk. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Mei Bing menatap Yun Feng dalam-dalam dan segera berkata, Institut Seni Bela Diri memiliki tempat setiap tahun. Siswa yang mendapatkan tempat ini akan dapat pergi ke sekolah Dewa Perang Kekaisaran dan dilatih untuk menjadi pejuang di sana. Mereka yang lulus dari sekolah semuanya menempuh jalan yang sukses. Jika Anda diterima di sana, saya percaya bahwa tidak akan sulit bagi keluarga Yun untuk mengembalikan kejayaan yang mereka miliki di masa lalu, kata Mei Bing dengan tulus. Pada awalnya, dia pikir dia akan melihat sedikit kegembiraan di wajah Yun Feng. Lagi pula, bocah lelaki di sebelahnya itu sudah sangat senang sehingga wajahnya memerah. Namun, ketika Mei Bing menatap Yun Feng, ekspresinya masih sama.
Bahkan alisnya tidak bergerak sama sekali. Hati Mei Bing menegang. Bukankah dia terlalu acuh tak acuh? Atau apakah dia menekan semua emosinya di lubuk hatinya? Yun Feng, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian, keluarga Yun akan sukses suatu hari nanti dan keluarga Lin tidak akan berani menggertak keluarga Yun lagi. Zeran meraih lengan Yun Feng dengan penuh semangat dan berkata dengan nada cepat. Yun Feng menatapnya dengan tatapan geli. Ini adalah masalah keluarga Yun. Mengapa dia begitu emosional? Yun Feng memutar bahunya sedikit dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak menginginkan tempat ini. Bahkan jika mereka memberikannya padanya, itu sama sekali tidak berguna. Meridian Qi-nya benar-benar rusak. Dia tidak bisa menjadi seorang pejuang. Selain itu, untuk mengembalikan kejayaan yang mereka miliki. Tidak, dia ingin keluarga Yun berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku tidak menginginkannya. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Yun Feng berkata kepada Zeran dengan nada yang sangat santai. Kata-katanya yang tidak masuk akal dianggap serius. Wajah Mei Bing langsung menjadi gelap, sementara mata Zeran keluar. Berikan padaku. Dewa, Yun Feng, kamu tidak menginginkannya. Zeran tidak bisa mempercayainya. Itulah satu-satunya tempat yang diperjuangkan oleh anak-anak dari semua keluarga dan warga sipil di kota Chunfeng. Sekolah Dewa Perang Kekaisaran. Begitu dia masuk ke sekolah Dewa Perang, kehidupan masa depannya akan cerah dan sangat baik. Kesempatan seperti itu ada di depannya dan dia tidak menginginkannya. Jika dia tidak menginginkannya, tidak apa-apa, tetapi dia bahkan ingin memberikannya. Yun Feng, meskipun kamu cukup kuat, kamu harus sedikit lebih rendah hati ketika berbicara. Mei Bing terlihat dingin dan sangat kesal dengan apa yang dikatakan Yun Feng saat itu. Tidak apa-apa jika dia tidak menginginkan tempat itu, tetapi bagaimanapun juga itu bukan giliran anak laki-laki kecil ini. Yun Feng melirik Mei Bing. Dia pikir dia akan sedikit berbeda, tapi ternyata dia sama. Jadi, dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Dia berbalik dan hendak pergi, saat suara Mei Bing terdengar di belakangnya. Keluarga Lin tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Keluarga Yun, jaga dirimu baik-baik, Mei Bing mengatakan ini karena kebaikan. Dia tidak begitu bersemangat. Yun Feng dengan dingin meringkuk di sudut mulutnya dan meluruskan tulang punggungnya. Ketika tubuhnya yang ramping memanjang, bayangan yang diproyeksikan di tanah membuat orang merasa sedikit seperti dia adalah gunung yang tinggi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya tahu siapa yang perlu berhati-hati. Mei Bing sedikit terkejut. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan siapapun sejak dia masih kecil. Dan sekarang, dia akhirnya peduli pada seseorang, tetapi ironisnya pihak lain memperlakukannya dengan dingin. Setelah memikirkan apa yang dikatakan Yun Feng dengan hati-hati, kemarahan di benak Mei Bing juga menghilang. Melihat sosok ramping yang terus berjalan pergi, Mei Bing tersenyum tanpa berkata-kata. Apakah dia terlalu usil?